Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu-Ibu Guru SD Negeri Bululor yang bisa hadir di sini, terima kasih. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Bapak Ibu, saya tidak akan panjang lebar. Kebetulan Bapak Kepala Sekolah juga hari ini tadi izin tidak bisa menghadiri karena ada sesuatu hal yang mendadak. Jadi mohon maaf. Saya di sini akan menyampaikan sedikit tentang budaya positif di SD Negeri Bulur. Yang tentunya Bapak Ibu sudah kenal dengan saya Novi Lestari ya, CGP Angkatan 8 dari Kota Semarang. Dan ini sudah masuk ke modul akhir modul 1. Salam dan bahagia, tentunya kita semua harus bahagia dulu untuk mengawali kegiatan hari ini. Jika mungkin Bapak Ibu tidak sedang bahagia, nanti bisa diutarakan, nanti kita akan cari solusinya bersama agar tetap semangat dan bahagia. Kalau Bapak Ibu tidak menceritakannya kepada kami sedikit berbagi, mungkin kami juga tidak akan mengetahuinya. Nah, sebelum masuk ke sesi materi, saya ingin Bapak Ibu melihat sedikit tentang video ini. Ini adalah sebuah video inspirasi. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Jadi mau dengar kan? Kenapa menjadi terlambat? Ayo mana? Ayo di mana? Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang mau kata lambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macam Kayla? Tunggu. Lekal kau Kayla, yang kerok gara-gara kau kita semua masih tidak belajar. Lempang ini, untung saya bu. Sudah. Jangan lagi yang lempar. Kayla bisa. Tapi ingat kau besok, kalau kau masih lambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi.
sekolah di sini? Kenapa kok selalu terlambat dan malam-malam kok nggak masuk? Kayla, jelaskan kok. Jangan kok. Kayla. Maafkan nggak teman-teman? Karena gara-gara saya, kalian semua nggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena rumahku yang berjalan. Terus diantar ke rumah sakit, suruh masuk ke sekolah. Nah, Bapak Ibu, itu sekiranya tadi untuk kota Sanggih, menurut ibu-ibu semua, saya minta tanggapannya untuk film pendek tadi. Film pendek tadi itu menurut panjenengan itu gimana? Kan itu kan kita alami juga sehari-hari. Saya tuh memilih film itu juga tuh udah beberapa hari juga. Beneran saya juga kalau melihat tuh jadi miris juga kan. Mohon tanggapannya mungkin Buratna gimana kalau melihat film tadi itu gimana?
Silahkan ditempel bagi yang sudah. Pinatur itu apa? Nggak tahu. Joget, ayo. Pi, joget. Pitu, oke. Burung pipit. Pi, pipit. Pi, Pikachu. Pi, pitu. Pi, piano. Pianika. Pintar. Pisang. Piano nggak ada. Piano nggak ada. Apa Pinan itu apa? Oh ya nama. Pita, pilot, piring, ayumi, ping, ayo, pilus, ping, pila itu apa? Tangan siapa bilang nggak ada pi, joget, pi, pitu sudah pi, ayo pi. Pinocchio. Pisah, penguin, sudah, pindah, ayo pisah sudah, joget, pianika ya, sudah selesai. Nulisnya satu-satu. Senin. Lanjut. Milih sendiri.
Ya, melihat film tadi itu pada awalnya kenapa Kayla itu selalu terlambat itu kalau menurut saya ya mungkin ibu gurunya tuh sebaiknya memberikan kesempatan kepada Kayla mengapa selalu berangkat terlambat seperti itu. Jadi tidak penyampaiannya tidak dengan nada marah, tapi memberikan kesempatan kepada Kayla dulu sehingga juga nanti kan berdampak kepada anak-anak tidak belajar. Itu sayang sekali waktu yang dihabiskan. Terima kasih. Dan ini mungkin mengena banget ya Bu Yuni ya, sampai Bu Yuni sampai nangis seperti itu. Bu Yuni mengandung bawang ya Bu ini ya Bu untuk filmnya tadi ya Bu ya. Jadi sampai merasuk beneran. Gimana Bu ini ingin berkomentar sedikit mungkin tentang film tadi. Menurut Bu Yuni filmnya gimana? Kalau saya sebagai gurunya, saya setuju seperti Ibu Ratna tadi. Kalau ada anak terlambat itu jangan kita marahi dulu, kita tanya dulu anak ini terlambat karena kena apa gitu. Jadi seakan-akan kita jangan marah-marah tiap hari terlambat. Nah, kita telusuri dulu masalah dan penyebabnya apa. Kalau kita tahu masalahnya seperti itu kan kita kasihan ya. Sampai ibunya meninggal ini sampai saya menangis terharu. Andai kata saya seperti gurunya seperti itu, menyesalnya seperti apa? Gitu Bu Novi, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yuni, Bu Ratna, benar sekali ya. Jadi pada intinya yang saya simak tadi, kita di sini sudah melaksanakan apa yang sedikit yang namanya budaya positif atau yang namanya restitusi seperti itu. Jadi menanyai dulu, tidak langsung menghukum. Karena kalau langsung menghukum itu kan ya kan kita nggak tahu setiap tindakan anak itu pasti ada alasannya. Seperti kita hadir ke sini ada alasannya, mungkin karena ingin mengikuti hal ini atau ingin apalah seperti itu. Jadi kita berkaca pada diri kita dulu sendiri. Yang benar sekali tanggapan-tanggapan yang luar biasa sehingga nanti kedepannya di sekolah kita itu tidak ada yang seperti ibu gurunya tadi dan tidak ada kasus seperti apa yang dialami Kayla tadi sampai meninggal, ibu gurunya nggak tahu, nggak nanyain. Apalagi sekarang kan zamannya zaman memakai HP seperti itu. Oke. Terima kasih. Berikutnya tentang budaya positif. Nah, budaya positif yang ingin saya sampaikan di sini itu mengenai nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi nantinya kita itu di sini ingin bukan hanya saya saja, namun nanti semuanya itu kebiasaan-kebiasaan di sekolah itu semuanya adalah mengandung nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang baik seperti itu. Nah, supaya apa? Supaya nantinya itu anak-anak itu memang tumbuhnya itu kebiasaan memang dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Kita menyuruh seperti itu, bukan ya. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang perubahan paradigma teori kontrol dari Dr. Miriam Dresser dalam teori kontrolnya untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama itu bahwa ilusi guru mengontrol muridnya. Jadi anak-anak, kamu hari ini harus memakai seragam. Itu kan namanya mengontrol tanpa disadari. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat membuat karakter. Nah, yo kamu tuh pakai sepatu kok warna putih toh, harusnya kan hari Senin itu pakainya warna hitam. Tapi salah pora, itu kan membuat anak merasa bersalah. Jadi mereka, ya Allah aku salah, nah seperti itu. Itu tidak diperkenankan dalam metode, dalam budaya positif kita. Kita harusnya itu
seharusnya kita memakai sepatu warna hitam, namun tidak apa-apa, mungkin ada alasan-alasan tertentu sehingga kamu memakainya sepatu warna putih. Nah, seperti itu. Ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi membuat diawali dari kalimat positif dulu. Jadi tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang negatif, supaya dalam diri anak itu yang tertanam itu hanya kata-kata positif dan dia tidak mengenal lagi yang namanya negatif, penguatan negatif. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kalau di kita sekarang guru nih kuwi tenanan dhewe, pokoknya nek guru kuwi kudu ditiru. Nah, tidak seperti itu. Ternyata selama ini pun saya juga salah. Karena kadang saya pengennya pembelajarannya model seperti ini, tetapi itu belum tentu bagi anak itu sesuai. Nah, itu tidak diperkenankan. Sebaiknya kita bisa mengambil manfaat-manfaatnya. Nah, perubahan paradigma stimulus respon ini mengacu pada teori kontrol tadi. Berikutnya adalah apakah kita bisa mengontrol seseorang? Contoh nih, saya meminta si A itu setiap hari Sabtu datang ke sekolah untuk pemadatan lomba seperti itu. Apakah saya bisa mengontrol dia? Kira-kira bisa nggak Bu? Dikontrol. Kamu harus seperti ini, kamu hari Sabtu gini. Nah, tidak. Kita mungkin bisa menguatkannya dengan kalimat-kalimat positif. Hari Sabtu itu kan hari libur, kamu ada kegiatan apa? Terus kalau ada kegiatan yang lebih bermanfaat, diperbolehkan. Kalau nggak ada kegiatan bermanfaat, mungkin kita upayakan seperti itu. Berikutnya adalah tentang stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, dalam teori kontrol, kan mereka dunianya mereka sendiri dan kita tidak perlu mengontrol mereka. Hanya saja kita perlunya mengontrol itu dalam segi positifnya itu dengan penguatan-penguatan tadi. Yang kedua adalah perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Pakai sepatu warna putih itu kamu salah. Nah, seperti itu. Tapi dalam teori kontrol itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi mungkin saja dia itu pakai sepatu putih tujuannya supaya sepatu hitamnya besok bisa dipakai lomba, kan bisa jadi. Harusnya kita tanyain dulu. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tidak demikian. Bahwa hanya saya sendiri yang bisa mengontrol saya. Saya mau berangkat sekolah atau tidak itu ada di saya sendiri, bukan dari orang lain. Yang berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Wes di ujung-ujungnya sok tuh mangkat ya nih untuk kayak gini. Ternyata gagal. Kita paksa. Pokoknya kudu mangkat ke orang angkat nanti kamu udah menang. Itu kurang baik. Jadi mungkin kolaborasi. Kita berusaha berkolaborasi, membuat kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah, sebelum saya mengikuti GP ini, saya itu berpikir bahwa pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Ternyata tidak demikian. Setiap orang itu menjadi pemenangnya masing-masing. Anak yang menang, saya yang menang. Artinya apa? Anak itu tercukupi kebutuhannya, saya pun juga bisa mencukupi kebutuhan saya dalam proses pembelajaran. Berikutnya disiplin. Nah, mungkin disiplin itu sering sekali kita dengar di sekolahan. Kedisiplinan, kita harus disiplin dalam hal mentaati peraturan. Nah, makna dari kata disiplin itu tersendiri biasanya sering dikaitkan antara disiplin, tata tertib, teratur, kemudian hukuman serta kepatuhan. Nah, ketika kita tidak disiplin, tidak teratur, tidak patuh, kita memberikan hukuman. Nah, padahal hukuman itu kalau dulu dalam pembelajaran PKN yang saya ingat, kenapa orang itu dihukum? Supaya orang itu jera dan tidak mengulanginya. Nah, ternyata tidak demikian.
ketika orang itu jeda tidak mengulanginya saat ini, bisa jadi orang itu, anak itu memikirkan sesuatu yang dalam, kemudian di waktu yang tiba dia saatnya itu akan keluar gumnya. Dulu aku seperti ini kok, seperti ini kok, seperti itu. Jadi itu pun juga ada di kisah film-film anak yang sekarang itu lebih edukatif. Seperti saya juga melihat film-film anak yang edukatif. Jadi mungkin disiplin ini sudah tidak lagi bisa dikaitkan dengan hukuman. Ininya kurang tepat seperti itu. Nah, menciptakan murid yang merdeka. Bagaimana Bapak Ibu supaya anak-anak itu merdeka? Merdeka itu sendiri kan anak-anak itu bebas memilih dengan sesuai pilihan yang ada di hati nuraninya. Dia bebas melaksanakan apa, namun kita sebagai guru tugasnya adalah menuntun dia supaya tidak melenceng dari apa yang ada di lingkungan kita, sesuai adat istiadat juga. Nah, dengan cara disiplin yang kuat itu akan memunculkan yang namanya motivasi internal, motivasi yang ada yang tumbuh dari dalam diri anak masing-masing, bukan lagi dari gurunya, bukan dari orang tuanya. Jadi memang dari dalam dirinya, dia itu datang ke sekolahannya karena dirinya sendiri, dia tidak berangkat sekolah ya memang karena dirinya sendiri. Itu namanya motivasi internal. Nah, teori motivasi atau perilaku manusia itu bisa motivasi eksternal dengan contoh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau orang melaksanakan sesuatu karena seseorang lain, itu bisa jadi dia itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau saya nggak pakai sepatu, kamu dihukum. Jadinya saya harus pakai sepatu hitam. Nah, itu adalah motivasi eksternal karena adanya tata tertib harus pakai sepatu warna hitam. Nah, seperti itu. Seharusnya itu munculnya dari diri sendiri. Motivasi eksternal berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Saya kalau pakai sepatu hitam dapat apa sih? Oh, dapat pujian dari bu guru. Oh, nanti aku sama mama mungkin dikasih uang saku lebih. Nah, seperti itu. Itu adalah motivasi eksternal. Berbeda dengan yang namanya motivasi internal. Motivasi internal ini untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya nantinya akan jadi orang seperti apa ya bila saya melakukan ini, melakukan apa yang telah dia yakini. Berikutnya adalah lingkaran ini menunjukkan sebuah alur mencapai budaya positif. Yang awalnya tadi peraturan sekolah, tata tertib sekolah, diubahlah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas timbul yang namanya budaya positif. Nah, di sini ada sebuah gambar bahwa pengendara bermotor dan juga orang memakai masker. Memakai helm, memakai masker. Menurut Ibu, itu apa hal yang dia yakini sehingga dia memakai helm dan ini anak-anak memakai masker? Mungkin saya bisa dibantu Bu Baby, kenapa itu memakai helm? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tanggapan saya yaitu nanti kenapa orang itu memakai helm? Karena ada aturannya bahwa berlalu lintas itu harus mematuhi tata tertib. Nah, salah satunya adalah memakai helm agar keamanannya terjaga. Naik motor juga untuk keamanan dirinya sendiri maupun untuk keamanan orang lain. Gitu, saya dimengerti. Terima kasih. Kalau mungkin menurut Bu Awalia, kenapa itu memakai masker Bu Awalia? Anak-anak kenapa kok pakai masker, kok gelem? Kalau saya dulu nggak mau seperti itu. Kenapa memakai
memakai helm karena satu, memang kenapa memakai masker karena satu, mungkin dia memang karena aturan, itu berarti faktor dari eksternal. Itu untuk dirinya sendiri, dan eksternal itu selain aturan, dia juga karena orang lain juga mungkin dia juga karena takut ketularan atau takut menularkan juga. Tapi kalau internal dia karena kesehatan untuk dirinya sendiri gitu. Ya, terima kasih Bu Bevi dan Bu Awalia, tanggapan yang luar biasa sekali dan benar. Bahwa mereka itu memakai masker tadi, memakai helm karena ada aturan tata tertibnya seperti itu, karena yang kedua untuk keamanan. Nah, yang pertama memakai karena peraturan, berarti itu tadi eksternal. Nah, sedangkan keamanan itu adalah internal. Seharusnya yang ada nanti kita tumbuhkan dalam diri seseorang itu, yang muncul pertama adalah motivasi internalnya dulu. Jadi dia yakin dulu bahwa kalau aku nggak pakai helm tuh di jalan kan kita nggak ada yang tahu kapan kita terjadi sesuatu. Nah, barulah memang ada aturan-aturan yang dari luar. Nah, luar biasa sekali jika di negara kita itu nanti semua orang sudah menerapkan motivasi internal. Jadi mungkin tidak perlu adanya yang namanya tata tertib atau sanksi karena sudah muncul dari diri seseorang. Nah, maka dari itu tugas kita memang menciptakan motivasi internal supaya nilai kebajikan itu memang tumbuh dari dirinya sendiri. Begitu juga dengan tadi yang memakai masker, pertamanya tadi karena aturan, dua karena kesehatan. Kalau tadi dimunculkan dulu kesehatannya, itu akan lebih bagus pada dirinya anak-anak itu sendiri. Luar biasa sekali, terima kasih. Jadi sudah terjawab kedua gambar ini. Yang berikutnya adalah jika seseorang, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik. Atau juga takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka, tapi mereka tidak memahami maksud dari tujuan mulianya. Tata tertib dibuat tidak harus memakai helm, sebenarnya itu kan tujuannya kan keselamatan, tapi mungkin pembuat peraturan itu tidak menyampaikan terlebih dahulu supaya selamat, supaya nanti kamu itu aman, seperti itu. Tapi tidak dimunculkan seperti itu. Itulah yang selama ini saya juga terapkan. Namun insya Allah untuk kedepannya sudah memunculkan nilai kebajikannya terlebih dahulu. Berikutnya adalah suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini dikemukakan oleh Gosser tahun 1998. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apakah berbeda dengan peraturan? Iya. Kalau peraturan itu mungkin satu pihak, kalau keyakinan kelas itu nanti kita ulas dulu nih. Lebih bersifat abstrak daripada peraturan, jadi lebih rinci dan konkret. Berupa pernyataan-pernyataan yang universal, kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk yang positif. Nilainya yang dimunculkan adalah nilai positif. Tidak terlalu banyak dan mudah diingat, mudah dipahami. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan dan semua warga kelas berkontribusi lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini tadi semua warga kelas ikut andil dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, tugas kita adalah
menunjukkan nilai-nilai kebajikan bagi mungkin siswa-siswa yang masih kelas rendah yang dia belum mengetahui apa saja nilai-nilai kebajikan yang ada. Berikutnya adalah meninjau kembali. Jadi keyakinan kelas itu mungkin bisa saja 2 bulan diganti, 6 bulan diganti sesuai dengan apa yang terjadi di sekolah, di kelas itu. Contoh pembuatan keyakinan kelas. Bisa dipersani pembuatan keyakinan kelas di sini. Begitu, oke. Nah, itu tadi adalah contoh keyakinan kelas saya. Nah, dari peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju ini kita bisa lihat di sini. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sedangkan kalau keyakinan kelas kita tunjukkan tanggung jawabnya. Setiap anak bertanggung jawab atas kebersihan atau apa. Kalau di peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelas ini nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain atau diri sendiri. Menghargai itu hanya dalam bentuk lisan saja, namun belum memaknainya secara mendalam. Nah, kalau anak-anak sudah memaknainya secara mendalam, nantinya anak-anak bisa menjalankan keyakinan kelas ini. Berikutnya adalah dilarang melakukan kekerasan, jadi keselamatan, menghormati orang lain. Kalau dilarang menggunakan narkoba itu nilai kebajikannya adalah kesehatan. Berikutnya adalah bergantian atau menunggu giliran. Ketika mau sholat wudhunya bergiliran, itu lebih ke menghormati orang lain atau kesabaran. Nah, ada kata dihukum oleh penghargaan. Di sini kata-kata dihukum itu atau penghargaan itu adalah cara mengontrol perilaku. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan teori kontrol, ini adalah penghargaan maupun hukuman itu cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan, justru menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi pengennya anaknya itu baik dengan cara dihukum supaya jerah, namun tidak demikian. Justru itu akan menghancurkan dia. Dia hanya termotivasi karena penghargaan itu. Dan jika dia dihukum, dia itu ada efek jangka panjangnya. Aku pernah dihukum kelingan terus, kayak gitu. Yang berikutnya adalah ini. Dihukum oleh penghargaan itu memiliki beberapa pengaruh. Yang pertama pengaruh jangka panjang dan pendek, dan penghargaan menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi kalau penghargaan itu biasanya kurang tepat jika pelaksanaannya itu tidak sesuai. Berikutnya adalah penghargaan itu tidak efektif atau tadi hampir sama mengurangi ketepatan. Penghargaan itu akan menurunkan kualitas. Jadi contoh, kalau kamu nanti bisa, nanti kamu tak kasih hadiah 100.000. Nah, dia hanya memikirkan hadiahnya aja. Pertama itu hanya hadiahnya aja, dia pengen dapat uang 100.000, tidak dari karena memang dia pengen bisa. Yang berikutnya adalah penghargaan mematikan kreativitas. Hampir sama tadi, menurunkan kualitas juga mematikan kreativitas. Dia tidak bisa berimajinasi yang lain, berkreasi yang lain, karena dia hanya sesungguhnya dia pintar membuat kaligrafi. Namun karena hadiahnya itu lebih banyak yang menyanyi, dia membuat kaligrafinya itu masa selama hadiah ya penting sih karena hadiah ini, seperti itu. Penghargaan juga akan merusak hubungan. Jadi ketika saya memberikan penghargaan kepada si A, mungkin saja saya dengan si B itu akan rusak. Bu Nopi itu sukanya memberikan hadiah kepada si A, sedangkan saya nggak pernah. Nah, itu akan merusak hubungan. Yang terakhir adalah motivasi intrinsik, seharusnya memang ditinggikan. Berikutnya, ini adalah salah satu contoh tindakan guru atau kegiatan kita yang kita lakukan sehari-hari. Nah,
ini merupakan kegiatan atau mencerminkan hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman tadi ada pengaruhnya, sedangkan kalau konsekuensi itu lebih muncul dari intrinsiknya juga. Nah, kalau untuk mencatat 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi karena dia itu memang terlambat ke sekolah. Menurut jenengan, itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Kalau Bu Bevi jawabnya apa Bu? Kalau mencatat 100 kali itu berarti kita menghukum apa memang konsekuensinya demikian Bu? Menghukum ya. Itu menghukum karena dia ada efeknya. Saya tidak akan terlambat seketika dan itu memang tidak sesuai gitu ya. Yang berikutnya benar sekali hukuman lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Terlambat justru disuruh mengelilingi lapangan basket. Apa Bu Dewi kalau itu? Dihukum apa konsekuensi? Dihukum ya. Karena ini juga tidak ada hubungannya sama kehadiran. Jadi mengelilingi lapangan ini tidak ada hubungannya dengan kehadiran. Jadi itu merupakan hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Tidak ada hubungannya ini. Push up sama dengan masker itu tidak ada hubungannya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah ini ketika kita meminta anak muncul motivasi intrinsiknya karena tadi sudah mencoret-coret, berarti saya harus mengganti kertas tugas teman. Nah, hal ini merupakan apa Bu Yuni? Hukuman apa konsekuensi Bu Yuni? Konsekuensi atau konsekuensi ya, karena mengganti kertas tugas teman itu berhubungan sekali dengan apa yang telah ia lakukan, yaitu mencoret-coret. Kalau membersihkan tumpahan air di meja, dia tidak sengaja menyenggol air lalu tumpah, dia disuruh atau motivasi intrinsik dia itu muncul, aku harus membersihkan tumpahan meja. Itu juga merupakan apa boleh kalau itu konsekuensi ya. Ini merupakan konsekuensi karena ada hubungannya antara dia menumpahkan dan apa yang dia lakukan. Berikutnya, nah ini tadi saya salah di sini ya Bu, mohon maaf. Berikutnya adalah murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini juga merupakan suatu konsekuensi karena berhubungan. Berikutnya adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hampir sama, ini terlambat kok mengelilingi, tapi tidak ada hukumannya. Ini merupakan hukuman. Ini keliru saya. Ya, pelajaran PJOK. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Sebelum ke sini, mungkin saya minta untuk saling genggam tangan antara kanan dan kiri. Enggak berdua, seharusnya berdua ya. Enggak apa. Untuk yang satu seperti ini saja. Nah, kita bayangkan Bu, ini itu salah satu memakai cincin Bu, pakai cincin ya ini. Terus Bu siapa Bu Ratna ini mencoba menggenggam agar tidak bisa diambil, dan Bu Bevi berusaha membujuk Bu Ratna dengan segala macam cara supaya ini bisa terbuka. Menurut Bu Ratna, apakah cincinnya ini nanti akan diberikan Bu Bevi apa enggak? Coba Bu, jenengan bujuki Bu Ratna dengan cara cincinmu tak begini atau apa. Tapi Bu Ratna ini diumpamakan ini cincin pernikahan ya Bu. Bu Bevi, berarti itu cincinnya tak pinjam sama, boleh tidak berkesan, boleh tidak boleh tidak. Sebentar aja Bu, enggak Pak, itu boleh tak ambil, mau pinjam sebentar aja. Kalau dipinjam boleh, tapi jangan diulang. Diulang. Kalau sebentar sehari saja boleh tidak? Ya, enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak, ini soalnya benar.
Minjem sebentar boleh di sini aja, jangan kemana-mana. Besok karena sangat berharga. Iya, karena sangat berharga. Dan terima kasih berarti kalau tidak boleh. Ya, benar sekali. Jadi sesuatu ini tadi sebenarnya dialami. Jadi sesuatu yang berharga itu tidak akan diberikan orang lain. Itu motivasinya dari intrinsiknya Bu Ratna, karena ini itu sangat berharga buat Bu Ratna, walaupun dari luar ekstrinsiknya itu membujuk atau dengan segala macam cara. Tapi kalau motivasi intrinsiknya itu kuat dengan nilai-nilai kebajikannya yang ia miliki, dia tidak akan mudah tergoyahkan seperti itu. Jadi memang motivasi intrinsiklah yang lebih penting ketimbang yang ekstrinsik. Nah, terima kasih Bu Ratna dan Bu Bertina. Kita menginjak kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua itu penguasaan, yang ketiga kesenangan, 4 kebebasan, dan 5 kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia kebutuhannya itu memang makan itu untuk hidup, makan itu supaya aku berkuasa, supaya orang lain itu takut sama saya. Saya hanya ingin anak-anak itu senang saja, teman saya itu ketawa saja, atau teman-teman saya itu menganggap saya seseorang yang luar biasa. Atau bisa jadi karena kebebasan, dia bebas memilih seperti itu. Orang yang memiliki banyak uang, dia juga akan bebas memilih, contoh membeli mobil. Kalau dia uangnya banyak, dia bebas memilih apapun seperti itu. Namun berbeda lagi kalau ada seseorang yang dengan pas-pasan memang dia mungkin hanya untuk kebutuhan hidupnya saja. Nah, di sini ada beberapa kasus yang saya tunjukkan satu, yaitu Ibu Ani. Ibu Ani adalah guru kelas 5 di SD Pelita. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa sih alasan Agus melakukan hal itu? Nah, di sini kita bisa melihat dia mengambil makanan secara paksa. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang Agus penuhi. Nah, jika Agus itu menjawabnya karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, bisa jadi Agus itu sedang memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau dia sakit gimana? Kalau aku lapar gimana? Makanya dia harus melakukan itu. Kalau jika Agus itu menjawabnya ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti dia sedang membutuhkan cinta kasih. Mungkin di rumah nggak disayang, jadi dia cari-cari perhatian. Atau dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Itu merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dan yang berikutnya karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena memang selalu membawa bekal yang sama, dia bosan sehingga tahu temannya bawa bekal yang enak dia pengen dan nggak dikasih, akhirnya merebut seperti itu. Itu merupakan kebutuhan akan pilihan. Yang berikutnya adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi temannya yang kesel karena makanannya diambil. Itu merupakan kebutuhan kesenangan. Nah, yang terakhir dalam budaya positif ini kita perlu menerapkan restitusi. Restitusi itu salah satu contohnya seperti ini. Dinikmati dulu untuk contoh penerapan segitiga restitusi saya.
Waalaikumsalam. Kalau benar Bu Novi memanggil saya. Iya Silva, silahkan duduk Silva. Silva, akhir-akhir ini Silva sering datang terlambat ke sekolah ya? Iya Bu. Oh, sudah berapa kali terlambat? Saya sudah 5 kali Bu. Sudah 5 kali ya. Menurut Silva datang ke sekolah terlambat sehingga pembiasaan pun tertinggal. Silva nggak bisa mengikuti pembiasaan. Kemudian pelajaran juga Silva tertinggal. Menurut Silva seperti itu kesalahan bukan? Iya Bu. Oh baiklah. Silva, berbuat salah itu sudah manusiawi Silva. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah sekarang yang terpenting itu kita bisa belajar dari kesalahan itu yang telah kita lakukan dan tentunya berusaha untuk memperbaikinya. Silva setuju? Iya Bu, saya setuju. Silva, dalam bulan ini Silva sudah berapa kali terlambat? Sudah 5 kali Bu. Sudah 5 kali ya. Jadi Silva terlambat 5 kali dalam sebulan itu pastinya punya alasan tertentu. Nah, Bu Novi boleh tahu nggak sih apa alasan Silva sehingga Silva sering terlambat datang ke sekolah? Akhir-akhir ini saya sering banget bergadang Bu, karena main game dengan kawan-kawan, jadi kurang tidur, akhirnya bangun kesiangan. Oh, Silva, ingat nggak keyakinan kelas yang ada di kita yang telah kita sepakati? Ingat Bu. Oh, kalau misalnya nih datang terlambat ke sekolah, sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Belum Bu. Nah, menurut Silva keyakinan kelas mana yang Silva langgar? Disiplin Bu. Oke, menurut Silva disiplin itu penting tidak sih bagi Silva? Penting Bu, karena dengan disiplin membuat saya bisa datang ke sekolah lebih awal dan lebih menghargai waktu. Betul sekali Silva, karena menghargai itu sangat penting ya untuk kita ya, serta bermanfaat juga untuk kita semua. Sama halnya kita bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Tugas-tugas Silva juga tidak akan menumpuk. Kemudian Silva bisa ikut pembiasaan, bisa ikut pelajaran dari awal. Begitu ya Silva, untuk melatih rasa kepedulian Silva. Ya Bu, saya menyesal sudah sering datang terlambat ke sekolah dan tidak mengikuti apel pagi. Oke, sikap meminta maaf itu merupakan sikap yang bagus. Kalau begitu menurut Silva nih, apa yang akan Silva lakukan agar tidak lagi terlambat datang ke sekolah? Saya akan usahakan itu lebih awal Bu, tidak main game lagi malam sehingga bisa bangun lebih pagi. Oke, nah sekarang kita sudah ketemukan solusinya ya. Nanti supaya tidak terlambat lagi, Bu Novi akan telepon mama kamu supaya mama kamu atau papa kamu bisa membantu Silva, membangunkan Silva ketika pagi hari supaya Silva juga tidak terlambat lagi datang ke sekolah supaya tidak ketinggalan dalam mengikuti pembiasaan ataupun pembelajaran di kelas. Iya Bu, sekali lagi saya minta maaf ya Bu, saya izin ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silva Delia, siswa kelas 5A. Belajar bersama Bu Novi sangat menyenangkan dan saya merasa nyaman karena saat saya salah, saya tidak dimarahi, melainkan saya diarahkan untuk menemukan jalan keluarnya untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Novi. Mas selamat. Kamu panggil siapa, Sil? Panggil kamu lah. Sama kali bukan selamat. Jangan buku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Lina. Permisi Bu Novi, apakah Bu Novi benar memanggil saya? Ya benar Lina. Silakan duduk dulu Lina. Lina, tadi Bu Novi ada laporan dari teman kamu. Katanya kamu bertengkar sama Silva. Benar demikian? Tidak kok Bu. Jangan seperti itu. Lebih baik jujur. Jujur itu lebih baik kok. Iya Bu, benar. Saya dengar sama Silva karena soalnya Silva memanggil saya dengan nama ayah saya. Ya saya tidak mau Bu, nama saya kan Lina. Astagfirullah. Silva benar demikian. Ya wajar ya kalau kamu itu tadi marah sama jengkel. Kalau Bu Novi tadi di posisi kamu, pasti Bu Novi pun seperti kamu.
Bu Nopi akan melakukan hal yang sama seperti kamu. Nah, terus apa yang Lina lakukan terhadap Silva? Saya marah-marah Bu, tanpa sadar saya coret-coret buku catatannya. Oh, buku catatan Silva sampai rusak dong, nggak bisa dibaca lagi ya? Lina kayak gitu tuh pasti ada alasannya. Pastilah Bu, kalau Silva tidak menyinggung perasaan saya tidak akan berbuat demikian Bu. Saya memanggil nama orang tua itu sama dengan merendahkan orang tua Bu. Oh baiklah, manusiawi kalau Lina itu merasa kesel karena Lina nggak rela ya jika nama orang tua kamu itu dipanggil-panggil, karena itu sebagai bentuk pelecehan seperti itu ya, merendahkan kamu seperti itu. Bu Nopi sangat menghargai tindakan kamu Lina. Lina itu tadi untungnya tidak lebih buruk dari yang Lina lakukan tadi. Bisa saja Lina tadi memukul atau perlakuan fisik lainnya, tapi Lina sudah bagus tidak melakukan hal itu. Nah sekarang Lina pikirkan, dengan tindakan Lina mencoret-coret buku Silva sampai tidak bisa dibaca lagi, apakah Lina itu sudah meyakini dengan keyakinan kelas kita sudah sesuai itu hal itu? Tidak Bu. Oke, menurut Lina keyakinan kelas apa yang Lina tidak patuhi dengan mencoret buku Silva? Saling menghormati dan saling menghargai Bu. Oke, nah sekarang benar banget Lina berpikir seperti itu, karena menghormati sesama teman itu penting. Penting tidak menurut Lina? Penting banget Bu. Kalau menurut Lina itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah atau sedang emosi? Harus lebih sabar lagi Bu. Oke, Lina bersedia tidak untuk memperbaiki masalah Lina ini? Insya Allah Bu, saya bersedia. Nah, kalau begitu apa yang akan kamu lakukan nih, untuk memperbaiki masalah ini sehingga kedepannya tidak akan terulang lagi? Harus bersabar dan menahan amarah saya Bu. Kalau ada teman yang mengejek saya dengan sebutan orang tua saya akan melakukan pada Bu Nopi. Nah, ini baru tindakan yang tepat Lina. Lain kali kalau ada lagi teman yang mengejekmu dengan nama ayahmu atau apapun itu, jangan segan-segan laporin ke Bu Guru. Bisa ya? Tetap semangat ya Lina, karena masalah ini sudah bisa kita selesaikan. Lina boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih ya Bu, izin kembali ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Lina, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina, siswa kelas 5A. Selama belajar bersama Bu Nopi, saya merasa senang karena Bu Nopi tidak galak. Ketika saya melakukan kesalahan, saya diajak menemukan solusi bersama-sama. Terima kasih Bu Nopi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Contohnya tadi ya sudah saya tayangkan bahwa ciri-ciri restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran dan bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Sedangkan restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakannya. Jadi karakter apa yang akan dimunculkan. Dan restitusi itu fokus pada solusinya. Kita nggak memikirkan kesalahannya saja. Jadi bahkan itu bisa diabaikan. Dia salah, jenenge manusia ya seperti itu. Tapi kita mencari solusinya. Berikutnya adalah restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini dalam segitiga restitusi itu ada kegiatan menstabilkan identitas. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita bisa menanyakan dulu,
kamu itu nggak apa-apa kayak gitu, orang tuh pasti manusiawi kok seperti itu. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu dalam proses menstabilkan identitas. Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Dengan mungkin menanyainya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Dan yang terakhir, kita menanyakan keyakinannya kembali supaya tumbuh motivasi intrinsik, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu merupakan proses menanyakan ini tadi, segitiga restitusi. Nah, dari sini kiranya Bu Lydia bisa menyampaikan tanggapan tentang apa yang telah ada saya paparkan hari ini, Bu Lydia. Terima kasih Bu Nopi Lestari. Pemaparan yang saya dapat dari penyampaian Bu Nopi tadi dari awal nih sampai saya tuh merasa membuka wawasan saya, pengetahuan saya tentang budaya positif yang banyak dari saya terutama ya menerapkan untuk mendisiplin siswa itu ternyata tuh masih kurang menyentuh anak. Bagaimana cara kita mengetahui pasti anak berbuat sesuatu pasti ada alasannya. Kadang-kadang kita berhubung emosi jadi sudah merasa anak sudah melanggar, kita nggak tahu penyebabnya apa tanpa medis seperti itu. Yang kedua, yang kedua juga saya mengetahui apa itu hukuman dan konsekuensi, jadi bisa membedakan. Lalu kemudian yang ketiga tadi tentang masalah segi restitusi ya Bu. Jadi khususnya yang paling mengena saya itu pada bagian menstabilkan identitas. Kadang-kadang kalau kita sudah mengejas anak, memberi label anak ya, kamu bersalah, kita nggak bisa bagaimana cara kita agar anak itu bisa menstabilkan lagi, agar anak itu nggak down lagi dengan kesalahan dia yang pernah buat seperti itu. Jadi saya lebih membuka wawasan saya, pengetahuan saya, bagaimana saya bisa menerapkan budaya positif itu terutama kepada kelas saya sendiri yang kebetulan kelas saya juga dari kelas rendah ke kelas tinggi transisi gitu. Jadi mungkin banyak perilaku siswa-siswa yang mungkin perlu penerapan seperti itu. Terima kasih Bu Nopi. Ya, terima kasih tanggapannya untuk dari Bu Widya tadi. Sekaligus tanggapan Bu Widya tadi mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini. Dan selamat untuk Bapak Ibu guru semua. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita menjadi seorang guru ini bisa tercapai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Dan jangan lupa bahwa berbagi itu indah. Jika Bapak Ibu memiliki sesuatu yang bisa dibagi, jangan sungkan-sungkan untuk dibagikan. Kiranya cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.